Saudara-saudari, kalau Anda pernah misa atau singgah di Katedral Keuskupan Bandung, maka Anda akan melihat tulisan besar di depan gereja yang berbunyi, "Marilah kepadaku kalian yang lelah memikul beban." Itulah perkataan Tuhan Yesus yang akan kita dengarkan pada Injil untuk minggu ini, yaitu minggu biasa ke-14 tahun A. Lelah macam apa yang bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Dan apa yang akan Tuhan Yesus lakukan sehingga kelelahan kita bisa disembuhkan? Mari kita mengintip bacaan-bacaan liturgi untuk minggu ini dalam Insap Intip Sabda bersama dengan Frater Revi. Kita mulai dari bacaan Injil, Matius 11 ayat 25-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Mengapa kok Tuhan Yesus tiba-tiba berkata bersyukur kepada Bapaknya, karena semuanya itu disembunyikan dari orang bijak dan orang pandai, tetapi dinyatakan kepada orang kecil. Tepat sebelum perikop ini, Tuhan Yesus baru saja mengecam kota-kota yang ada di Galilea, mengecam Korazim, mengecam Betsaida, mengecam Kapernaum. Mengapa Tuhan Yesus mengecam kota-kota ini? Karena mereka menolak untuk bertobat, meskipun Tuhan Yesus sudah banyak melakukan mukjizat di sana. Jadi artinya Tuhan Yesus ditolak meskipun sudah mengadakan banyak mukjizat. Penolakan itu terjadi karena banyak di antara penduduk kota-kota ini merasa bahwa mereka sudah pintar. Mereka sudah tahu segala-galanya. Mereka merasa dirinya adalah orang-orang bijak, orang-orang pandai. Maka tidak heran kalau dalam ayat 25, Tuhan Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa. Semuanya itu Engkau sembunyikan dari orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Dengan demikian, orang-orang bijak dan orang-orang pandai yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang merasa dirinya sudah tahu segala-galanya, sudah tidak butuh lagi belajar, merasa diri sudah paling hebat, bisa melakukan segala-galanya sendiri. Lalu siapakah orang-orang kecil? Orang-orang kecil adalah orang-orang yang merasa dirinya belum sempurna, masih butuh belajar. Dengan demikian, orang-orang kecil di sini adalah orang-orang yang mau membuka dirinya untuk dibentuk oleh Tuhan, membuka dirinya terhadap rahmat dari Tuhan. Sementara sebaliknya tadi orang-orang bijak dan orang-orang pandai, mereka adalah orang-orang sombong yang tidak butuh lagi rahmat dari Allah. Dengan kata lain, kita perlu berhati-hati terhadap sikap sombong, karena kesombongan bisa menjadi penghalang rahmat Allah. Dengan menjadi sombong, kita secara tidak langsung menutup saluran rahmat Allah. Maka dari awal bacaan Injil ini saja kita sudah mendapatkan satu pesan. Yuk, belajar rendah hati, belajar terbuka untuk belajar menyadari bahwa saya ini masih butuh bantuan, saya masih butuh diberi masukan, saya belum tahu segala-galanya, dan itu tidak apa-apa. Mengakui bahwa diri tidak sempurna itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi, dan justru itu yang diharapkan oleh Tuhan. Karena dengan mengakui bahwa kita adalah orang-orang berdosa, yang belum sempurna, yang masih bergantung kepada Allah, maka saluran rahmat dari Allah kepada kita menjadi terbuka. Sementara sebaliknya kalau kita sombong, merasa diri sudah cukup, merasa diri sudah tahu, merasa diri tidak butuh lagi diberi masukan, maka rahmat Allah yang harusnya tercurah kepada kita justru terhalang. Ayat 26, "Ya Bapa, itulah yang berkenan padamu." Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas bahwa ya memang betul, begitulah cara kerja Allah. Dan ini adalah cara kerja yang masuk akal. Allah menyatakan dirinya bukan kepada orang-orang bijak, bukan kepada orang-orang pandai, tetapi kepada orang-orang kecil. Kenapa? Karena hanya orang-orang kecil yang mau membuka diri untuk dinyatakan sesuatu oleh Allah, untuk diberi berkat oleh Allah. Sementara orang-orang bijak dan orang-orang pandai sudah merasa cukup, saya tidak perlu dibantu lagi, saya sudah tahu semuanya, saya bisa melakukan semuanya. Maka bagaimana Allah bisa menyatakan dirinya kepada orang-orang bijak dan orang-orang pandai ini? Ayat 27, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Dengan tegas, di sini Tuhan Yesus menyatakan kesatuan dirinya dengan Bapaknya. Semuanya telah dinyatakan oleh Bapaknya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada satu orang pun yang sungguh-sungguh mengenal Bapa selain Tuhan Yesus, dan tidak satu pun yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus selain Bapa.
Keduanya ini sungguh satu kesatuan. Dengan kata lain, kita bisa mengenal Allah, kita bisa bersatu dengan Allah. Satu-satunya cara adalah melalui putranya, melalui Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Bapa dan Putra adalah satu. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang dimaksud dengan letih, lesu, dan berbeban berat? Dalam konteksnya orang-orang Yahudi waktu itu, zaman Yesus, banyak orang mengalami letih, lesu, dan berbeban berat karena ada banyak aturan hukum Taurat yang dibebankan kepada orang-orang Yahudi. Dan dibebankannya ini dengan cara yang tidak tanggung-tanggung, sangat ketat. Bahkan aturan-aturan yang ketat ini digunakan oleh orang-orang tertentu, yaitu oleh orang Farisi dan ahli Taurat, untuk menjatuhkan orang lain, untuk menjebak orang lain. Bukankah itu sebuah kejahatan? Menggunakan aturan untuk menjatuhkan orang lain. Padahal aturan hukum diadakan untuk membantu orang mencapai keselamatan. Dengan kata lain, ahli Taurat dan orang-orang Farisi melupakan apa sebetulnya tujuan utama dari diadakannya hukum. Sebagai contoh, misalnya di dalam suatu organisasi atau perkumpulan dibuat sebuah aturan bahwa semua anggota harus datang tepat waktu setiap kali ada pertemuan. Pertanyaannya, mengapa harus diadakan aturan itu? Apakah untuk menyalah-nyalahkan orang yang datang terlambat? Bukan. Aturan itu pertama-tama diadakan supaya semua anggota ini tidak saling menunggu. Kalau ada jam yang jelas dan semua orang datang tepat pada waktunya, maka pertemuan itu bisa langsung dilaksanakan saat itu juga, tidak harus saling menunggu. Dengan demikian, pertemuan berjalan dengan lancar, tidak membuang-buang waktu orang. Itu tujuan utamanya diadakan peraturan harus datang tepat waktu. Sama halnya untuk aturan-aturan yang lain, semua aturan dibuat demi kebaikan tertentu yang ingin dicapai. Contoh lain, iman kita mengajarkan supaya kita tidak berbohong. Kenapa kita diminta untuk tidak berbohong? Apakah karena iman kita ini ingin membatasi hidup kita sehingga kita tidak boleh berbohong? Tentu saja bukan. Karena ketika kita berbohong, kita memberikan informasi yang keliru kepada orang lain, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nanti orang lain akan tahu sesuatu yang salah. Selain itu, kalau kita bohong, biasanya kebohongan yang satu itu harus ditutupi oleh kebohongan-kebohongan lainnya. Apakah kita mau hidup di dalam tumpukan kebohongan yang begitu tebal? Sudah bohong yang satu, nanti harus menutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang kedua. Nanti kebohongan kedua ditutupi dengan kebohongan ketiga, dan seterusnya. Apakah kita mau hidup kita penuh penderitaan semacam itu? Selain itu, ketika kita berbohong, kita memberikan informasi yang salah kepada orang lain. Informasi yang salah itu bisa saja mencelakakan orang lain. Dengan demikian, kita diminta untuk hidup jujur, bukan karena iman kita ingin membatasi hidup kita, tetapi supaya kita semua sampai pada keselamatan. Supaya hidup kita bahagia. Nah, lalu kata Tuhan Yesus, untuk mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat, Dia akan memberikan kelegaan. Kalau orang-orang Farisi dan ahli Taurat membebankan aturan yang begitu ketat, Tuhan Yesus justru akan memberikan kelegaan melalui perintahnya yang paling utama, yaitu perintah untuk mengasihi. Tuhan Yesus menganut hukum kasih. Kalau kata Santo Paulus, percuma kita tahu segala sesuatu, kita taat aturan, kalau tidak dijiwai oleh kasih. Semuanya itu tidak berguna. Ayat 29, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Apa artinya kuk? Kuk adalah semacam kayu yang dipasangkan pada kerbau yang ditugaskan untuk membajak sawah. Nah, biasanya kuk ini terdiri dari 2 lubang. Jadi nanti kerbaunya akan membajak sawah secara berpasangan, berdua. Dengan demikian, kalau Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang, artinya kita hidup berpasangan bersama dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama sambil memikul kuk itu. Dan Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Artinya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita sambil belajar dari Tuhan Yesus yang ada di samping kita. Dan Tuhan berkata, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini persis berlawanan dengan sifat-sifat ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang arogan, yang sok tahu, yang sudah merasa punya semuanya, sudah tahu semuanya, dan bisa melakukan semuanya sendiri. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang arogan, kerjaannya menyalah-nyalahkan orang lain. Sebaliknya, Tuhan Yesus adalah pribadi yang lembut dan rendah hati.
Dia mau merangkul kelemahan kita. Kalau kita salah, dia akan mengajari kita dengan penuh kasih sayang. Dengan demikian, saudara-saudari, kalau suatu hari kita melakukan kesalahan besar ataupun kesalahan yang kecil, bagi Tuhan Yesus, yang terpenting itu bukan kesalahannya, tetapi yang lebih penting dari itu adalah keinginan kita untuk memperbaiki diri, untuk bertobat, untuk belajar dari Tuhan Yesus sambil memikul kuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mau merangkul aneka macam kelemahan manusiawi yang kita punya. Dan katanya jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan itu adalah suatu situasi yang damai. Shalom. Kita merasa damai karena kita tahu bahwa Dia mencintai kita tanpa syarat dan mau merangkul segala macam kelemahan yang kita punya. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus tidak menyebut bahwa kalau kamu belajar sama saya, maka semua bebanmu akan hilang begitu saja. Tidak. Tuhan Yesus berkata, pikullah kuk bersama dengan aku. Artinya beriman kepada Tuhan Yesus itu tidak serta-merta menghilangkan penderitaan dalam hidup kita. Penderitaan itu tetap ada, bahkan mungkin bisa lebih besar. Tetapi justru penderitaan itu kita pikul bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Memikul kuk bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya melalui penderitaan itu kita belajar sesuatu dari Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan. Jadi salah besar kalau hari ini kita menjadi Kristen, berharap bahwa saya akan tiba-tiba jadi orang bahagia. Tidak, saudara-saudari, menjadi Kristen itu berarti menyediakan diri, mau belajar bersama dengan Tuhan Yesus. Melalui aneka macam peristiwa membahagiakan, maupun melalui aneka macam peristiwa yang kurang membahagiakan untuk kita. Tetapi sebetulnya di balik itu, ada sesuatu yang ingin diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Dan jangan lupa, yang ada pada kuk itu, kuknya Tuhan Yesus, itu bukan beban yang berat yang membuat kita sampai letih lesu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, tetapi beban yang ringan, kata Tuhan Yesus, yang bisa dipikul. Kalau hari ini kita sedang memikul penderitaan, kesulitan, mari memikul penderitaan itu bersama dengan Tuhan Yesus. Semoga kita bisa belajar untuk menerima bahwa itu adalah kuk yang kita pikul bersama-sama dengan Tuhan, dan melalui kuk itu kita ingin belajar sesuatu dari Tuhan. Mari belajar menjadi orang kecil, menyadari bahwa kita belum sempurna. Jangan sampai kita menjadi orang-orang bijak dan orang-orang pandai yang sudah merasa tahu segala sesuatu. Justru orang-orang bijak dan orang-orang pandai yang sudah tahu segala sesuatu itulah yang akan merasa hidupnya berat. Karena semuanya dipikul sendirian, tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi orang yang merasa dirinya kecil, sadar diri. Saya ingin memikul kuk saya bersama dengan Tuhan. Mari kita lanjut ke bacaan pertama. Zakaria bab 9 ayat 9 sampai 10. Kitab Zakaria ditulis pada masa bangsa Israel baru pulang dari pembuangan Babel dan mereka sedang berusaha untuk membangun kembali kota Yerusalem, membangun kembali bait Allah, membangun kembali peradaban mereka. Mereka menantikan seorang penyelamat yang bisa memulihkan nasib mereka kembali menjadi bangsa yang besar, bangsa yang jaya. Setelah sebelumnya mereka kalah dan dibuang ke Babel. Ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Nabi Zakaria menyapa bangsa Israel dengan sebutan putri Sion atau putri Yerusalem. Dan bangsa Israel diminta oleh Nabi Zakaria untuk bersorak-sorai, untuk menyambut raja yang akan datang. Ia adalah raja yang adil dan jaya, katanya. Dan lanjutannya, ia adalah raja yang lemah lembut. Saudara-saudari, kata lemah lembut tadi sudah disebutkan di bacaan Injil. Siapakah yang lemah lembut dan rendah hati? Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan Yesus adalah pemenuhan dari apa yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria dalam bacaan pertama. Suatu hari akan datang raja yang lemah lembut. Bersorak-soraklah bagi dia yang akan datang itu. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sini bahwa raja itu akan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Biasanya raja-raja yang kuat dan perkasa itu mengendarai kuda yang gagah. Tapi kok ini rajanya malah mengendarai seekor keledai? Ini adalah simbol bahwa raja yang akan datang ini, yang lemah lembut ini, datang bukan untuk membawa peperangan, bukan untuk menguasai dunia dengan kekuatan militer. Karena kuda itu adalah simbol dari peperangan. Tapi dia datang dengan keledai.
Keledai itu adalah hewan yang digunakan oleh raja-raja pada masa itu ketika dalam masa perdamaian. Artinya, raja yang akan datang ini bukan raja yang akan membawa peperangan, tetapi raja yang akan membawa perdamaian. Atau yang dalam bahasanya bacaan Injil tadi adalah ketenangan, damai sejahtera, shalom. Dan kalau kita ingat, dalam Minggu Palma, kita bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus yang memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai keledai. Dengan demikian, nubuatnya Nabi Zakaria yang ada dalam bacaan pertama ini sebetulnya akan terwujud suatu hari. Ayat 10, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Pada masa itu, kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Efraim itu adalah daerah atau suku yang ada di kerajaan utara. Sementara Yerusalem itu ada di kerajaan selatan. Nah, tadi Zakaria mengatakan, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Artinya, raja yang akan datang ini, yang akan membawa perdamaian ini, akan menghilangkan aneka macam bentuk peperangan, baik dari wilayah utara maupun dari wilayah selatan. Senjata-senjata yang membawa peperangan itu akan dilenyapkan semuanya di segala tempat tanpa terkecuali. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Damai, sejahtera, shalom. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Dengan mengatakan dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi, Zakaria ingin mengatakan bahwa raja yang akan datang ini akan membawa damai ke seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali. Kalau tadi kita ingat dalam bacaan Injil, Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Di situ ada kata semua. Artinya semua orang diundang. Bukan orang dari kalangan tertentu saja. Semua orang diundang datang kepada Yesus. Mereka yang merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi, semuanya akan mengalami damai. Semuanya diundang untuk masuk ke dalam damai sejahtera yang dijanjikan oleh raja itu. Lanjut ke bacaan kedua, Roma bab 8 ayat 9, lalu dilanjutkan ayat 11 sampai 13. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Paulus menggunakan istilah daging dan roh. Daging di sini itu adalah simbol. Simbol dari egoisme manusia. Simbol dari hidup yang tidak dikendalikan. Simbol dari hidup yang hanya ikut nafsu saja, yang hanya ikut insting saja. Misalnya, kalau saya sedang lapar, maka saya harus makan. Kalau saya nggak makan, saya akan ngambek. Itu adalah salah satu contoh hidup mengikuti daging. Padahal manusia punya kemampuan untuk mengendalikan diri. Kalau sedang lapar, manusia punya kemampuan untuk mengendalikan dirinya supaya tetap bisa hidup dengan baik. Meskipun mungkin memang keadaannya sedang lapar. Tentu saja kita bukan binatang yang kalau sedang lapar, kita harus segera mencari makanan yang bisa diambil. Kita adalah manusia yang bisa mengendalikan diri. Nah, hidup yang disertai dengan pengendalian diri itulah yang disebut sebagai hidup dalam roh. Dan roh yang dimaksud di sini adalah roh Kristus. Artinya hidup di dalam roh itu adalah mengikuti roh Kristus. Mengikuti apa yang diinginkan oleh Kristus. Mau menyatu dengan Kristus. Mau datang kepada Kristus, berserah kepadanya. Menyadari bahwa saya bukan apa-apa, saya belum sempurna, saya butuh kekuatan dari Allah. Saya bukan orang bijak dan orang pandai yang sudah tahu semuanya dan bisa melakukan semuanya sendirian. Itulah hidup di dalam roh. Ayat 11, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Paulus dengan berani menegaskan bahwa roh yang membangkitkan Tuhan Yesus itu pada hari raya Paskah adalah roh yang sama yang akan membangkitkan juga hidup kita, yang akan tinggal di dalam diri kita. Roh itulah yang bisa menuntun kita ke arah yang baik, sehingga kita tidak sekedar hidup mengikuti insting, mengikuti nafsu. Seperti yang tadi saya ceritakan, kalau sedang lapar maka saya harus makan. Kalau saya tidak makan saya akan ngamuk. Ayat 12, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging.
Apa maksudnya berhutang? Berhutang di sini adalah berhutang kepada Allah, berhutang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mau menebus dosa kita melalui kematiannya di salib. Dan artinya, dengan mengikuti Tuhan, kita dituntun kepada keselamatan. Sebagai orang-orang yang diselamatkan, yuk kita sadar diri. Jangan merasa bahwa saya adalah orang paling hebat di dunia ini. Saya adalah orang paling bijak, saya adalah orang paling pandai. Yuk rendah hati, menyadari bahwa saya belum sempurna. Saya ini ada di sini, masih hidup hari ini karena Tuhan berkenan menghidupkan kembali saya hari ini. Saya masih ada, masih hidup di dunia ini karena saya tahu Tuhan masih menganugerahkan kesempatan kepada saya untuk hidup hari ini. Maka sebetulnya setiap hari kita selalu hidup dalam keadaan berhutang kepada Allah. Karena Allah memberikan segala sesuatu yang baik kepada kita secara berlimpah setiap hari. Maka oleh Paulus kita diajak untuk tahu diri di hadapan Allah. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Apakah kita mau hanya hidup mengikuti nafsu saja, mengikuti insting saja? Apakah kita selemah itu? Saudara-saudari, kita adalah manusia yang diberi akal budi. Kita tidak serendah itu, kita tidak segampangan itu. Maka mari menggunakan akal budi dan aneka macam anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik sebagai seorang manusia. Yuk kita mengusahakannya. Jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita menyerah, hanya ingin ikut nafsu saja, hanya ikut insting saja. Kita bisa lebih daripada itu. Jangan sampai kita hanya hidup menurut daging, karena hidup menurut daging akan menuntun kita kepada kematian, kalau kata Paulus. Tetapi hidup oleh roh akan membawa kita kepada kehidupan. Kalau mau disimpulkan, 3 bacaan pada minggu ini mengajak kita untuk menyambut Sang Raja Damai, yang lemah lembut dan rendah hati, yang datang dengan keledai, bukan dengan kuda yang gagah, karena dia tidak mau membawa peperangan, tetapi mau membawa damai sejahtera. Dan Sang Raja Damai ini mengundang kita untuk datang kepadanya, karena dia akan memberikan kelegaan. Dia adalah Raja yang lemah lembut dan rendah hati. Kita bisa belajar bersama-sama dengan dia. Dan tentu saja supaya bisa belajar dengan baik, mari kita menempatkan diri sebagai orang kecil. Jangan menempatkan diri sebagai orang bijak dan orang pandai yang sudah merasa tahu semuanya. Karena kalau kita sudah merasa tahu semuanya, sudah bisa melakukan semuanya, kita tidak akan bisa belajar lagi dari Tuhan. Berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita secara berlimpah, semuanya mental karena kita terlalu sombong. Dan Paulus mengingatkan kita untuk tidak hidup di dalam daging, hanya ikut nafsu saja, hanya ikut insting saja. Kita bisa lebih dari itu. Kita dikaruniai roh Tuhan. Roh yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, roh itu juga yang menuntun kita, yang tinggal dalam diri kita, supaya kita dituntun kepada keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.